Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Breakfast di hari Selasa ini.
saya akan meneruskan apa yang sedang kita pelajari dalam minggu ini. Kemarin kita belajar tentang nama Allah yaitu Adonai Yehova atau yang kita kenal dengan Adonai Elohim. Kemarin saya menyebutkan kata Adonai Yahweh atau Yahweh Adonai. Saudara, itu adalah predikat Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa atas perjanjian. He is the God of covenant. Tuhan yang bukan hanya mampu berjanji, tapi dia juga Tuhan yang melaksanakan perjanjiannya dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yosua. Dari Yosua pasal yang ketiga, kita akan melihat beberapa ayat di sana. Yosua pasal yang ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Wow. Kalau kemarin kita belajar bahwa Tuhan adalah the God of covenant, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Saudara, cerita ini adalah kejadian ketika Yosua akan membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara, saya kasih konteksnya sedikit supaya kita memahami. Jadi mereka harus menyeberangi sungai Yordan untuk mereka berhadapan dengan orang Yeriko, saudara. Kita ketahui bersama bahwa terjadi satu peperangan yang luar biasa dan Tuhan meruntuhkan tembok itu, tembok yang sangat besar itu, tembok Yeriko. Dan saudara, waktu perjalanan ini mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan Yosua setelah mendapatkan pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada orang Israel bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua, maka peristiwa ini akan menjadi peristiwa di mana orang Israel akan melihat bahwa Tuhan itu menyertai Yosua dan Tuhan juga tinggal atau hidup di tengah-tengah mereka. Karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Mungkin di antara mereka ada yang berpikir Musa sudah mati dan Yosua ini ya kurang kurang gitu bisa memimpin mereka. Tuhan itu tidak menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Nah, sehingga Tuhan perlu melakukan hal ini di tengah-tengah mereka untuk menunjukkan kuasanya bahwa Dia adalah Allah yang menyertai Yosua. Dan satu lagi yang penting, Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Dia Allah yang berkuasa atas seluruh bumi, atas alam semesta. Saudara, ketika itu Yosua berkata kepada bangsa Israel, waktu kamu berjalan, ketika para imam berhenti di tengah-tengah sungai itu, maka sungai itu akan berhenti mengalir. Yang dari atas gunung itu akan berhenti menjadi bendungan. Yang setelah itu akan terus pergi ke laut dan kamu akan berjalan di tanah yang kering. Dari peristiwa itu, saudara, ketika Yosua berkata, Tuhan semesta bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yosua ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia bukan hanya Allah yang mampu mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Dia bukan hanya Allah yang mampu untuk membebaskan kamu dari tanah perbudakan. Tapi Dia juga adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat ini juga dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berkata kepada badai, Dia berkata, "Diam, tenanglah." Wow, Dialah Tuhan atas alam semesta. Saudara, kita itu seringkali suka gini ya, hujan misalnya gitu ya. Kemudian kita perlu sesuatu nih, kita perlu untuk jalan. Pernah nggak kita berpikir bahwa kita bisa berdoa minta kepada Tuhan? Memang kita nggak bisa paksa Tuhan, tapi kita bisa berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak Tuhan? Aku perlu untuk pergi ke satu tempat. Dan ya ini hujan Tuhan. Aku berdoa biarlah hujan ini berhenti dalam nama Yesus. Saudara, kita bisa melakukan hal itu karena Tuhan yang kita sembah itu, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Saya teringat waktu saya mau menikah, pagi hari saya dikabari oleh pihak hotel karena kami akan melakukan
acara itu di outdoor, Saudara ya, pinggir laut. Dan pagi itu masih gerimis, Saudara. Saya buka perkiraan cuaca dan memang sampai sore hari itu akan hujan sepertinya ya. Ya mungkin nggak hujan deras, tapi akan ada gerimis dan itu akan sangat mempengaruhi acara kami. Karena ada sound system, ada alat musik, ada tamu-tamu yang datang ya. Ya, dan itu saya dari subuh itu saya berdoa, Tuhan, Tuhan, saya minta Tuhan, Engkau berkuasa atas alam semesta. Biarlah mulai sore hari Tuhan, Engkau berikan panas dan tidak ada hujan yang turun. Saudara, apa yang terjadi? Acara kami bisa berlangsung dengan baik dan tidak ada hujan sama sekali. Mulai dari ya pukul 3 sore sudah kering dan tidak ada lagi hujan. Kami bersyukur sound system bisa terpasang dan akhirnya acaranya bisa berlangsung dengan baik. Satu kali saya pergi mengikuti resepsi acara pemberkatan nikah dari salah seorang keluarga kami di Pulau Bali. Saudara, mereka ditawari, mau nggak Pak pakai pawang hujan katanya, karena di sekitar sini itu sering hujan katanya kalau sore hari. Kemudian ya karena orang tua dari salah satu mempelai ini adalah seorang hamba Tuhan dan dia berkata begini, enggak, saya nggak perlu pawang. Saya punya pawang yang mampu mengatasi bukan hanya hujan, tapi semua persoalan yang ada di alam semesta ini. Dia berbicara tentang Tuhan dan dia berdoa, saudara tahu, tidak ada hujan yang turun dan langit bersih. Matahari bersinar dengan begitu terang dan kami bisa menikmati matahari terbenam dengan begitu indah di Pulau Bali. Saudara, kita punya Allah yang berkuasa atas alam semesta. Jangan ragu-ragu kalau mau berdoa minta sama Tuhan, saudara. Tentu bukan untuk memaksa-maksa Tuhan, tapi kita berdoa sebagai anaknya. Bagaimana sih seorang anak meminta kepada bapaknya, kepada orang tuanya? Kita juga punya Bapa di sorga dan kita bisa minta kepadanya, Bapa, berikan aku cuaca yang terbaik, berikan aku keadaan yang terbaik untuk aku bisa berjalan, untuk aku bisa melakukan ini dan itu. Saudara, kita punya Bapa yang baik dan Dia berkuasa atas seluruh bumi, Dia berkuasa atas alam semesta. Biarlah ini menjadi sesuatu yang memberkati kita ya, supaya kita menjadi orang yang semakin percaya dan mengenal Dia bahwa Dia bukan hanya Allah yang melepaskan kamu dari kejahatan, tapi Dia juga Allah yang berkuasa atas alam semesta. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu dan Dia berdaulat atas segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Kami belajar Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan semesta alam. Engkaulah Tuhan semesta bumi yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Dan tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu. Dan Tuhan, biarlah setiap kami, setelah kami mengerti hal ini Tuhan, kami tidak ragu-ragu lagi untuk meminta kepadamu ya Bapa. Kalau kami perlu sesuatu dan kami mau untuk ada cuaca yang terbaik, ada keadaan yang terbaik. Kami tidak ragu-ragu untuk mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Engkau yang berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Engkau yang membelah lautan. Engkau yang melakukan perkara-perkara yang ajaib di alam semesta ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai setiap kami. Pujilah namamu. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Shalom.